Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Maulana Ilham dengan akhiran NIM 2046. Saya di sini ingin menyampaikan portofolio dalam bentuk video atas mapel mata kuliah wajib Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hones Dodi Mulasi. Pada portfolio kali ini saya akan menyajikan yang pertama adalah kenapa saya ingin mengambil masalah yang saya kaji, yaitu tentang mengurangi masalah sampah plastik yang ada di kompleks rumah saya dengan memanfaatkan sampah menjadi bahan utama pembuatan benda yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang saya kaji karena penjabarannya adalah karena banyak sekali sampah yang semakin menumpuk setiap hari, terutama sampah makanan dan minuman, terutama plastik yang menjadi sumber pengkotoran wilayah lingkungan di sekitar rumah saya. Jadi di sini saya ingin mengurangi sampah plastik atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang agar menjadi dijadikan suatu benda yang serbaguna. Jadi saya meskipun tidak signifikan dampaknya, namun saya di sini berusaha untuk membuat suatu manfaat di mana sampah yang masih bisa diolah kembali untuk dijadikan suatu barang. Kenapa harus segera dikaji dan segera ditangani permasalahan sampah ini? Karena sampah sendiri merupakan suatu yang sangat mengganggu pada lingkungan. Jika lingkungan bersih namun masih ada sampah yang tercecer, maka akan mengganggu tingkat estetik atau keindahan lingkungan. Jadi di sini saya ingin sekali mengajak masyarakat, terutama ibu-ibu, untuk mengurangi pembuangan sampah atau bisa mengurangi penggunaan sampah dengan cara memanfaatkan sampah menjadi barang yang bisa didaur ulang. Dalam hal ini saya berupaya mengurangi sampah dengan cara pertama saya mengadakan pertemuan kecil-kecilan. Saya menyasar kepada ibu-ibu kompleks saya untuk mengadakan pertemuan kecil-kecilan dan mengajak ibu-ibu untuk pertama kali itu adalah memungut sampah dan memilah sampah serta menyortir, karena nanti endingnya saya ini akan mengeluarkan suatu produk atau barang di mana perlu adanya penyortiran sampah yang baik yang masih bisa digunakan sebagai bahan dasar. Kebijakan yang saya ambil adalah berupa pemungutan sampah kembali, pengolahan sampah kembali, dan penyortiran sampah menjadi bahan dasar pembuatan barang. Di sini saya tidak hanya dibantu dengan saya sendiri, namun ada juga beberapa ibu-ibu meskipun tidak banyak. Untuk partisipan sendiri hanya terdiri dari, ekspektasi saya lebih dari 7-8 orang. Namun pada saat pengumpulan pertama hanya sampai 5-6 orang, dan pada saat terakhir pembuatan produk hampir selesai hanya tersisa 3 orang. Meskipun terjadi pengurangan pada setiap programnya, itu maksudnya dalam setiap anunya, itu saya sangat bersyukur karena produk yang saya inginkan atau barang yang saya tuju itu sudah jadi, meskipun hanya dengan dibantu oleh 3 orang ibu-ibu yang membantu saya menyelesaikan program ini. Bagaimana dalam proses kebijakan yang saya jalankan, atau apakah berjalan lancar ataukah mengalami kendala, bagaimana cara menanganinya? Jadi di sini seperti ini. Saya mengambil kebijakan pertama kali adalah memungut sampah di sekitar rumah saya, apalagi di tempat pembuangan akhir, lalu menyortir untuk menghasilkan bahan utama, di mana bahan utama nanti ini akan diolah berkelanjutan menjadi suatu produk yang saya dan ibu-ibu tuju atau saya inginkan. Lah, di sini terdapat kesulitan karena barang ini adalah barang yang cukup besar dan mempunyai corak, karena setiap sampah mempunyai warna dan pola tersendiri. Jadi di sini saya mengalami kesulitan pada saat bahan yang harus dikumpulkan, seperti seumpama sampah makanan, maka harus seragam, seperti seragam antara warna, corak, dan beberapa perangkat yang lainnya. Untuk kesulitan seperti itu. Dan kesulitan yang lain adalah
ibu-ibu dari partisipan. Ibu-ibu di sini dari kompleks saya lebih mementingkan pekerjaan karena ibu-ibu di kompleks saya itu bekerja dari siang hingga sore. Jadi perkumpulan dari program yang saya laksanakan ini terbilang menyita waktu bagi mereka. Jadi di sini saya berusaha meyakinkan. Pertama saya mengalami kendala karena ibu-ibu menangkal dan tidak mau untuk diajak, apalagi untuk bakti sosial atau sampah seperti itu dan membuat menjadi suatu produk. Saya mengalami kesulitan, namun pada akhirnya saya berusaha meyakinkan dan akhirnya saya bisa dengan produk ini. Saya berusaha dengan ibu-ibu mengurangi sampah di plastik di sekitaran kompleks saya dan menjadikan lapangan pekerjaan sepertinya maunya seperti itu. Namun ternyata ibu-ibu di sini lebih mementingkan pekerjaan yang notabene sebagai pedagang di pasar karena rumah saya dekat dengan pasar. Jadi banyak sekali yang kurang berambisi untuk mengikuti program yang saya usung ini. Dan yang terakhir adalah apa sih hasil kebijakan dari yang program yang saya usung. Nah, di sini saya bisa menghasilkan suatu barang atau produk meskipun hanya dibantu oleh ibu-ibu yang pada akhir aktivitas hanya terdiri 3 orang. Jadi pertama itu saya bisa mengurangi sampah yang ada di kompleks rumah saya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun saya merasa bangga dan bermanfaat bahwa sampah bisa saya olah dan menjadikan sampah menjadi barang yang bisa siap pakai dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, barang yang saya hasilkan dan ibu-ibu hasilkan ini adalah satu barang yang dikerjakan oleh 6 orang. Jadi saya di sini mengebut waktu karena waktu yang mendesak dan ini adalah hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ini sampah kami kumpulkan tidak hanya kompleks kami, tapi dari kompleks warga lain. Jadi saya meminta warga lain juga mengumpulkan ini dari sampah plastik deterjen. Jadi saya tidak hanya meminta bantuan kepada masyarakat kompleks kami saja, terutama ibu-ibu yang saya ajak, namun saya juga meminta bantuan kepada warga lain atau saudara saya untuk mengumpulkan corak sampah deterjen yang sama seperti ini untuk kami olah. Jadi sekitar 2 minggu ini akhirnya jadi dan jadilah barang satu ini. Yaitu kendalanya adalah penyeragaman sampah yang cukup sulit karena jika warna-warni nanti takutnya tumpang tindih. Jadi seperti itu. Kelemahannya untuk program yang saya usung seperti itu, hanya terdapat pada bahan utama yang harus warna seragam, corak seragam, dan ukuran yang bisa seragam semua. Jadi seperti tidak ada tumpang tindih. Jadi produk yang saya usung bisa dibuat dengan. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menyimak video saya. Saya mengucapkan sangat banyak terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.